Ternyata trik untuk menjual rumah-rumah di atas harga 5 miliar. Hai Property People, senang sekali kembali saya Angie Aditya bisa kembali berjumpa di 123 Pro Tips persembahan dari rumah123.com. Dimana kali ini seperti biasa nih, di 123 Pro Tips ini tempatnya agent untuk berbagi tips, berbagi pengalaman seputaran dunia properti yang ada di Indonesia. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah hadirkan agent-agent yang sangat luar biasa berbagi keberhasilan. Nah, seperti biasa juga nih, kali ini kita sudah menghadirkan seorang agent properti yang sudah berhasil, yang akan berbagi pengalaman bersama dengan property people yang menyaksikan acara hari ini. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Indrawati dari Eagle Tree Bintaro. Apa kabar Mbak Indra? Baik, Mbak Angie. Ya. Cantik sekali hari ini, Mbak sehat ya? Angie juga. Oke, Mbak Indra, hari ini kita pengen sharing-sharing nih, pengen berbagi pengalaman seputar dunia properti di Indonesia. Tapi boleh sedikit sharing dulu nggak sih awal mulanya hingga akhirnya Mbak Indra ini terjun di dunia properti itu apa sih, seperti apa? Ya awalnya saya sebenarnya bukan marketing ya, bukan orang yang suka bertemu banyak orang gitu. Tapi akhirnya sih saya mencoba gitu ya, begitu anak udah mulai besar gitu kan, saya pikir ya udah saya mau coba ke properti gitu kan. Ini sepertinya sih ya ini karena fleksibel buat ibu rumah tangga gitu kan, buat ini jadi saya mencoba gitu. Oke, jadi awal mulanya adalah coba-coba. Coba dulu, ya. Untung ini jual properti ya, bukan buat anak kok coba-coba. Oh beda ya. Mbak Indra, boleh tahu nggak sih sudah berapa tahun berkecimpung di dunia properti? Saya sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun? Iya, 8 tahun. 8 tahun di dunia properti hingga akhirnya sekarang ini membuat sebuah perusahaan. Kantor sendiri, ya. Namanya adalah? Eagle Tree Property Bintaro 8. Luar biasa, Eagle Tree Property Bintaro 8 ini adalah salah satu agent properti ternama di Indonesia, khususnya di area Bintaro memang ya. Sebetulnya kita ada 3, ada Eagle Tree Property Arcade ya, Kebayoran Arcade, kemudian ada Bintaro 8 itu yang tempat saya, kemudian juga ada Eagle Tree Property Beril ya, di Geraha Beril gitu. Jadi ada 3 kantor dengan brand Eagle Tree gitu. Luar biasa sekali. Nah, itu kan sekilas tentang awal mula hingga akhirnya berhasil membentuk sebuah perusahaan properti. Aku boleh sedikit cerita nggak sih? Tadi kan awal mulanya memang agak ragu buat terjun ke dunia properti. Berbicara tentang properti yang diperjualbelikan, rumah pertama yang dibeli atau dijual, kira-kira nominalnya di berapa sih kalau boleh tahu? Pertama kali saya jual itu di daerah Bintaro ya, karena kan memang saya spesialis areanya daerah Bintaro, itu sebesar 2.150.000.000. Wah, ya. 8 tahun lalu? Ya, 8 tahun lalu. Rumah pertama yang dijual adalah yang 2 saya, miliar. Yang saya jual itu, dan saya sebagai listing dan saya juga selling. Jadi itu listing pertama saya yang saya jual. Amazing sekali ya, bayangin rumah pertamanya aja, rumah pertama yang berhasil dijual oleh Mbak Indra itu harganya 2 miliar up 8 tahun lalu. Wow, oke. Itu kan rumah pertama yang dijual. Ada nggak sih pas pertama kali menjual rumah, kendalanya apa sih? Atau mungkin pas ketemu langsung jadi? Atau mungkin menemukan masalah-masalah dulu gitu, boleh sedikit? Iya, sebenarnya dari awal gitu saya sebenarnya agak ya hopeless juga gitu kan, tapi ya saya coba, karena kan di properti itu sebenarnya kita juga harus kuat, karena kita bertemu banyak orang dengan karakter yang berbeda gitu kan. Ini jadi kita ya mungkin harus sabar juga gitu kan. Jadi pertama itu ya saya juga hampir kayak putus asa, aduh kok susah banget gitu kan. Tapi ternyata oh ini saya bisa loh gitu. Jadi itu yang memotivasi saya, sebenarnya bisa, bahwa setiap orang itu kalau dia mau ini fokus usaha pasti bisa gitu. Pokoknya memang sih kalau ada istilah yang namanya jual rumah itu kan nggak kayak jual kacang begitu ya, nggak bisa cepet. Tapi yang penting kuncinya adalah tetap semangat, stay strong begitu. Betul. Nah, tapi aku mau tanya dong, sebenarnya masalah yang paling sering ditemui ketika mau jual rumah tuh apa
sih? Masalahnya tuh di mana? Ya, kadang-kadang sih mungkin ownernya itu mungkin kurang informatif Kurang gitu terbuka. ya kurang terbuka gitu kan. Bahwa misalkan rumah ini masih sertifikat ada di bank atau apa gitu. Padahal kita pada saat melisting mungkin kadang kita sudah gali-gali gitu kan, tanya-tanya, oh nanti aja gitu kan. Baik. Ternyata akhirnya pada saat misalkan harusnya dia di bank gitu kan. Kalau misalnya yang satu ini harus KPR gitu kan, mungkin harus ada proses take over atau apa gitu kan. Jadi itu salah satu kendala Iya, yang iya. memang paling sering ditemuin kalau jual perumahan. Tapi Iya. ngomong-ngomong kendala nih, Mbak Iya. Indra, pernah nggak sih nemuin masalah yang, kayaknya ini tanda kutip ya, Iya. aneh banget gitu dalam menjual rumah, atau mungkin pernah menemukan sesuatu gitu apa? Kejadian yang aneh, horor maksudnya gitu. Bisa Iya, bisa horor atau mungkin tiba-tiba pembelinya tiba-tiba gimana gitu, boleh apa aja lah. Ya mungkin bisa juga sih kadang-kadang sudah deal harga gitu kan. Ternyata nanti suaminya ini istrinya yang lihat gitu, udah kasih tanda jadi, tahu-tahu nanti begitu suaminya lihat ya mungkin berubah lagi gitu kan. Jadi kadang apa namanya tuh, kadang nemu yang nggak cocoknya ada aja. Ada aja, Tapi kan kayaknya iya. kalau menemukan klien yang aduh kurang cocok, kurang nggak suka, mungkin itu masih biasa. Iya. Ada nggak sih kejadian yang lebih ekstrim gitu ketika melakukan penjualan rumah? Ya pada saat mungkin mengantar klien gitu kan, saya ya pernah juga sih, yang sekarang kan lagi musim kemarau, panas gitu kan, jadi mungkin juga ya rumahnya juga tidak dihuni gitu kan. Ini ya pernah juga sih nemu seperti ular kobra atau apa di dalam rumah gitu. Waduh, kan. jadi Iya. pas lagi mau jual, Begitu pembeli, bawa ya klien tiba-tiba gitu. ada ular tuh. Ada, iya. Serem banget. Ular kobra pula. Yang kobra. Pembelinya iya. lihat. Lihat, iya. My God, terus gimana? Jadi apa enggak? Ya tetap jadi dibeli. Luar biasa, emang hoki ya. Iya. Jadi ternyata memang di balik kobra ada Ada aja juga, rezeki iya. begitu ya. Jadi memang kalau yang namanya pembeli, baik itu broker maupun penjual, memang harus jujur. Jadi ya memang kebetulan aja hari itu hoki banget Hoki sepertinya banget, Mbak iya. Indra ya. Mbak Indra, tapi ngomong-ngomong properti yang berhasil dijual, tadi Iya. kan properti pertama kali yang berhasil dijual itu 8 tahun lalu nih. Iya. Harganya kan udah 2 miliar tuh. Iya. Boleh sharing dong harga properti termurah dan tertinggi yang pernah dijual sama Mbak Indra? Ya, karena saya spesialisnya daerah Bintaro, itu hanya berkisar antara 1 M-an sampai 10 M sih paling ini sih. Jadi range harga itu aja sih sebenarnya. Range harga itu. Yang paling murah yang pernah dijual berapa kira-kira? 1 M lah, pas sekitar 1 1 M-an. Iya. Nah, itu kan yang paling murah. Iya. Yang paling mahal kira-kira berapa? Ya, range harganya ya sekitar masih 5 M-an lah gitu. Oh baik, jadi sudah berhasil Iya. antara 1 hingga 5 M sampai 10 Iya, M-an iya. begitu. Tapi sebenarnya Wow. kalau daerah Bintaro itu kecil-kecil, tapi kita mainnya volume gitu kan. Jadi mungkin 1 bulan kita bisa closing 4, 5 gitu kan. Jadi kalau di total ya juga jadi ini besar. Ini property people, ngomongin yang namanya properti yang harganya sampai M-an begitu ya, yang bahkan tadi Mbak Indra bilang sampai 10 M. Boleh dong di-sharing, ini kan itu bukan nominal yang kecil ya. Iya. Sebetulnya untuk menjual rumah-rumah yang M-an begitu di atas 5 miliar, ada nggak sih trik khususnya? Jadi Iya. beda nggak sih sama kayak ngejual rumah 500 jutaan dengan ngejual rumah yang 5 miliaran? Kalau yang MM gitu, ada trik khusus nggak sih Mbak Indra? Ya sebenarnya sih sekarang juga semua sudah dunia digital ya, jadi semua juga sudah beriklan tuh lewat media sosial ya, jadi ya seperti Rumah 123 gitu kan. Jadi klien itu sebenarnya kebanyakan sekarang mereka huntingnya itu di online gitu ya, jadi benar. ya. Kalau dulu kan nyari-nyari rumah tuh nyamperin ke sana, becek, nggak ada ojek. Iya, betul. Kalau sekarang tuh cukup pakai handphone, buka-buka listing, kecantol lah. Jadi Jadi kalau begitu dia mengklik misalkan dari Rumah 123, mengklik kita, itu kan begitu dia mengklik iklan kita, kemudian kita screening kan dia rumahnya ya mungkin seperti itu gitu kan, seperti apa yang dicari gitu, baru kita survei ya, survei lokasi. Begitu survei lokasi nanti itu sudah mix and match aja gitu, jadi kemungkinan besar closing, jadi tidak bawa kemana-mana gitu kan, tapi ya iklannya juga ya, kalau di Rumah 123 kan iklannya
itu ya memang serius buyer lah gitu kan. Jadi jarang juga ada agent yang yang tanya gitu kan. Kalau dia nggak serius banget sih, dia biasanya sih enggak gitu. Oke, itu kan property people sekarang ketahuan tuh. Ternyata trik untuk menjual rumah-rumah di atas harga 5 miliar, ya salah satunya adalah berani bermodal untuk beriklan di beriklan di media online ya. Iya, betul. Salah satunya di rumah123.com. Karena logikanya nih, kalau mau mancing ikan gede ya umpannya juga harus gede. Ya, begitu, jadi ya. salah satunya juga untuk selain untuk beriklan gitu, untuk menangkap serius buyer juga, ya kita juga harus bermodal juga. Betul. Gitu kan, seperti kalau kita jual MLM aja gitu kan, awalnya juga kita mulainya pakai starter kit kan, itu juga modal kan gitu. Jadi ya untuk agent-agent properti ya jangan ini untuk tidak bermodal gitu kan. Ya untuk di rumah 123 kan sekarang juga ada feature listing gitu, premier listing gitu kan. Jadi ya kalau kita feature-nya yang udah banyak, agent-agentnya ya kita harus pakai yang premier gitu kan. Tapi percayalah pasti ketangkep buyer. Nah, itu dia. Jadi buat para agent properti di seluruh Indonesia, mulai sekarang jangan takut untuk keluarin modal untuk beriklan. Karena benar banget, tadi Mbak Indra sudah mengalami sendiri ya. Mbak Indra, tapi boleh di-sharing nggak sih? Sebelumnya kan sebelum ke portal digital, sebelum beriklan, finally akhirnya memutuskan untuk beriklan di portal digital. Ada nggak sih perubahan kuantitas penjualan yang dulunya berapa ketika beriklan di portal digital, perubahan penjualannya berapa, yang signifikannya apa sih? Ya, karena saya kebetulan dari 8 tahun yang lalu gitu pada saat bergabung gitu ya, itu juga saya sudah memang mengandalkan portal digital gitu. Jadi nggak dari komunitas atau apa, itu maksudnya mungkin ya sekitar 20%, tapi semuanya tuh dari digital gitu. Betul-betul kerasa manfaatnya. Iya, manfaatnya. Jadi ya terima kasih juga untuk Rumah 123 salah satunya gitu kan, yang sudah mensupport ya agent. Jadi kami pun kalau tidak ada seperti Rumah 123, bayarnya juga dari mana gitu kan. Benar banget tuh kan. Jadi terjawab begitu ya. Gak usah khawatir property people mau jual rumah berapapun. Bahkan kemarin tuh kita sempat sharing, ada yang berhasil menjual gedung, gak usah khawatir. Yang penting harus berani bermodal untuk melakukan mengiklankan diri sendiri gitu. Itu sama konsisten juga beriklan. Konsisten bener. Oke, baik. Nah itu tadi kan senang-senangnya nih, senang-senangnya jadi seorang agent tuh tadi kita ketemu sama klien, banyak temen juga. Ada nggak sih hal yang paling tidak menyenangkan dari seorang agent? Seorang Mbak Indra selama menjadi seorang agent tuh apa sih? Ya ada juga sih, misalkan seperti sudah janji gitu kan, kita sudah nunggu sampai sejam gitu kan, 2 jam gitu, terus nggak datang gitu kan. Kemudian ya kadang-kadang kita juga agent mungkin datang ya mungkin terlambat lah 5 menit gitu kan. Ada juga yang marah-marah gitu kan. Pernah semprot juga, semprot pembeli atau penjual? Pembeli. Oh, pembeli. Ya, itu makanya jadi saya dari pengalaman itu kalau bisa sih agent property untuk datang on time gitu kan. Karena saya pun pernah mengalami hanya 5 menit dia marah gitu kan. Kena semprot. Aduh. Jadi memang yang namanya agent property ini harus kuat mental begitu ya. Betul. Seperti apa sih parahnya kena semprot itu tuh, boleh sharing nggak di sini? Karena memang pasti bukan cuma Mbak Indra kan, banyak juga agent property di Indonesia yang namanya pembeli, kalau istilahnya pembeli adalah raja, ya mau nggak mau kalau kena semprot itu salah satu resikonya. Boleh share nggak sih seberapa parah semprotan netizen atau semprotan pembeli kepada seorang agent? Ya, kalau saya sih sekarang sih sudah cuek ya. Jadi buat saya oh ya udah gitu kan. Tapi ya mungkin waktu awal-awal ya saya sempat down juga gitu kan. Waduh, dulu zamannya saya kerja kayaknya saya nggak pernah dimarahin gitu kan, untuk oh ini gitu. Tapi ya sekarang saya sudah terbiasa gitu kan. Ya udah paling saya ketawa-ketawa aja, ya udah sih gitu. Sudah terbiasa. Jadi mentalnya sudah kebal begitu. Jadi memang sebagai agent property ya harus kuat juga sih gitu kan. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana nih property people, masukannya dari Mbak Indra? Kalau yang namanya agent property itu memang harus kuat mental, harus teguh pendirian juga untuk tetap jualan gitu kan. Ya, konsisten, fokus ya. Konsisten, fokus, dan yang pastinya juga tetap harus ramah. Nah, ngomongin masalah ramah sama pembeli. Kadang ada beberapa agent property nih, mungkin Anda juga yang sekarang ini lagi nonton, kadang suka
bisa ngontrol diri. Namanya pembeli kadang suka ada yang bete lah, kena semprot lah segala macam. Mengatasinya seperti apa sih, Mbak Indra? Ya, jadi mungkin kita harus di awal kita survei itu kita harus lihat-lihat dulu. Jadi memang sebenarnya agent properti itu wawasannya harus luas juga gitu ya. Kadang mungkin harus misalnya nonton Korea juga, nonton bola juga, ya kan jadi yang update juga gitu kan. Iya, jadi banyak hal misalnya tentang apa gitu kan. Jadi pertama mungkin kita sebagai temen ya ngobrol gitu, ini gimana Pak, ini gitu kan. Jadi cair dulu baru kita survei gitu, maksudnya lihat ke dalam gitu kan. Nggak langsung, Pak ini rumahnya bagus loh, gini-gini kan langsung menjual, orang biasa tidak nyaman gitu kan. Nah, ini nih penting nih, property people. Kalau tadi Mbak Indra bilang bener banget, kita sebagai agent harus berwawasan luas, harus bisa gabung lah kasarnya sejiwa sama pembelinya. Kalau pembelinya suka bola, kita mau nggak mau harus ngerti bola dikit lah. Suka Korea, mau nggak mau harus ngerti Korea. Oh, jadi seperti itu. Jadilah teman untuk pembeli kita, cair dulu. Cair dulu, baru ini kan, baru dia jadi masuk kan ininya. Karena kan waktu ketemu dia juga, ini siapa sih agennya gitu kan. Terus kita juga, ini bener nggak sih buyer mau beli gitu kan. Jadi mungkin cair dulu ini, jadi begitu dia nyaman ya pasti dia akan beli sama kita. Gitu. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali tips yang dibagi oleh Mbak Indra hari ini dari Eagle Tree, banyak sekali ya. Tadi juga harus bisa berwawasan luas, harus sabar, mental hatinya juga harus benar-benar kuat, hati baja begitu, mau disemprot sana sini juga tetap harus kuat. Oke, Mbak Indra, sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata penutup atau kata-kata motivasi nih untuk para agent yang ada di Indonesia yang sekarang ini lagi betul-betul fight berjualan selama pandemi kali ini. Iya, jangan lupa untuk selalu beriklan gitu ya. Itu konsisten iklannya gitu kan, pasti bisa gitu. Tetapi kalau misalkan belum ketangkep buyer gitu, coba di review iklannya kenapa sih ini gitu kan. Mungkin ditanya-tanya dengan tim rumah 123-nya gitu kan. Itu pasti bisa kok itu ininya. Terus jangan putus asa ya, coba lagi gitu. Hatinya juga harus kuat ya, karena ketemu kan berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan gitu kan, karakternya juga berbeda-beda gitu. Mungkin ada moto hidup yang mau di-sharing hari ini? Ya, I do my best, God do the rest. Luar biasa sekali. Mbak Indra, senang banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Indra. Thank you so much. Ya, terima kasih juga. Terima kasih banyak, dan yang pastinya juga spesial nih buat para agent properti yang lagi fighting sekarang nih selama pandemi ini jualan rumah. Tetap berusaha, do the best, God do the rest, begitulah ya. Kita berjuang yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan 1, 2, 3 Pro Tips di episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and comment ya. Dan sekali lagi semoga informasi kita ini bermanfaat untuk seluruh agent properti dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Angie Aditya, sampai jumpa kembali di acara 1, 2, 3 Pro Tips berikutnya. Dadah!